menstruasi setiap bulan itu adalah si estrogen. Ketika misalnya dia menstruasi setiap tanggal 2 misalnya, maka tanggal 1-nya itu otak udah nyuruh tuh, ini kenapa kok bisa tebel banget ini, jangan sampai seperti itu. Kalian tahu nggak kalau nggak terjadi menstruasi itu akan terjadi gumpalan, lama-lama jadi apa? Jadi miom. Tahu miom? Miom itu seperti kista, tapi kalau dia bentuknya padatan. Kalau kista cairan. Nah itu bahaya, tubuh nggak mau dong ada suatu jadi penyakit jadinya. Daripada dia gumpalannya makin lama, gumpalan darah kan, daripada gumpalan itu dibiarkan terus menerus jadi penyakit, maka tubuh akan melepaskan itu, akan mengeluarkan itu dengan cara keluarkan si estrogen. Nah ketika estrogen keluar, maka dia akan bersihkan gumpalan tadi, keluarlah gumpalan darah tadi, jadilah menstruasi. Nah, itu prosesnya. Makanya kalian bersyukur. Bayangkan kalau tidak ada estrogen jadi gumpalan, jadi penyakit, bisa jadi kanker, namanya endometriosis. Nah, itulah pentingnya hormon tadi. Selain sebagai pertumbuhan, dia juga sebagai pelindung diri juga ya. Paham ya? Oke, paham? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, salah satu contoh yang lain adalah hormon insulin ya. Hari ini kita akan bahas tentang hormon insulin. Nah, sebelum kita masuk ke penyakit si ini tadi, apa namanya? Diabetes, kita harus paham dulu tentang metabolisme tadi ya, metabolisme tubuh normal. Ada yang belum makan? Ada yang belum makan? Udah makan semua? Udah? Belum? Biasa aja bulan atau puasa dulu ya. Nah, ketika kita makan nih, ya tadi pagi sarapan, makan kan? Nasi, mau apa segala macam kita makan. Maka ingat, di dalam makanan yang kita makan, udah belajar biokimia belum? Udah? Siapa dosennya? Surya. Kalau nggak tahu kalian saya panggil ke Pak Surya di sini ya. Itu Pak Surya. Komponen makromolekul apa aja yang kita makan? Ayo, itu mikro. Makronya makro. Apa aja? Nah, terus protein, terus lemak. Karbohidrat itu makro. Kenapa saya bilang makro? Karena kompleks dia, tersusun atas beberapa jenis namanya monosakarida. Makanya karbohidrat disebut dengan polisakarida. Tersusun atas beberapa mono, rantainya panjang tuh, monosakarida terbentuk dari monodisakarida baru polisakarida. Nah, terbentuklah karbohidrat. Salah satunya adalah nasi karbohidrat, kentang, ya, gandum segala macam itu karbohidrat. Kemudian protein. Protein tersusun atas beberapa asam amino. Maka pembentukan protein dari asam amino. Terakhir adalah lemak. Lemak tersusun atas yang namanya gliserol dan asam lemak. Nah, itu prosesnya ya. Nanti juga kalian akan belajar sama Bu Ermi tentang bagaimana cara penetapan karbohidrat. Pernah? Pakai ada gugus namanya gugus aldehid. Ketahuan? Benar? Pakai apa namanya cara pendeteksinya reaksi? Pakai reaksi Pehling. Nanti akan berubah jadi warna kan? Protein pakai apa? Cara kedal untuk menghancurkan gugusnya. Itu kan nanti orang kimia ya. Kalau saya ajari kalian Bu Ermi nggak ada kerjaan. Nah, si karbohidrat ini, protein karbohidrat kita makan tadi, nih, kita makan nanti di dalam tubuh, ya, terutama di lambung atau usus, dia akan dipecah jadi suatu senyawa yang lebih sederhana lagi. Kalau karbohidrat yang sederhana namanya apa? Glukosa. Kalau protein asam amino. Kalau lemak asam lemak. Itu dia ya. Jadi yang kita makan itu yang kompleksnya. Nanti di dalam tubuh dia akan dirubah menjadi yang lebih sederhana. Kalau ditanya karbohidrat apa lebih sederhana? Glukosa. Protein asam amino. Lemak asam lemak. Gitu. Nah nanti dia akan dipecah. Paham ya? Nah ketika mereka sudah dipecah jadi suatu senyawa yang sederhana, masuklah mereka ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika mereka masuk ke dalam pembuluh darah, ngantrilah mereka di dalam pembuluh darah itu kan seperti ini ya, saluran gini ya.
saluran kan pembuluh darah, saluran panjang, mereka ngantri tuh, kalau glukosa nih, ngantri dalam pembuluh darah habis makan. Ini kami mau diapain? Ini kami kok disuruh ngantri dalam pembuluh darah. Nah, ketika mereka sudah penuh dalam pembuluh darah, maka akan disampaikanlah pesan ke otak. Ingat, tubuh kita semua yang ngatur otak. Otak, kamu lihat itu dalam pembuluh darah. Sudah banyak glukosa yang numpuk, harus dimetabolisme, harus masuk ke dalam sel. Kamu bangunkan pankreas. Kalau glukosa banyak, pankreas disuruh bangun untuk membentuk apa? Ngerti kan? Oke, kata. Maka otak bangunkan si pankreas. Pankreas, kamu bangun, coba lihat pembuluh darah itu. Udah banyak ngantri itu glukosa. Sekarang kamu keluarkan insulin supaya mereka bisa masuk ke dalam sel untuk dirubah menjadi energi. Oke, disekresikanlah atau dikeluarkanlah insulin oleh pankreas. Di sel apa? Sel beta. Ingatlah ya, di sel beta pankreas dikeluarkan insulin. Insulin keluar, maka akan diabsen. Glukosa 1 mana? Hadir, masuk ke sini. Masuk ke dalam sel, berubah jadi energi. Selesai. Glukosa 2 masuk ke dalam sel. Kalau sudah penuh energinya, tapi glukosanya masih banyak, maka dia akan disimpan dalam bentuk glikogen dan asam lemak. Di mana simpannya? Di sini, di sini, di sini. Makanya kalau orang banyak makan, badannya jadi mempar. Kan? Disimpan dia makanan cadangan. Karena insulin yang dikeluarkan terbatas. Ya, misalnya insulin yang dikeluarkan ada 10. Ya udah, untuk 10 glukosa yang masuk ke dalam sel. Misalnya glukosanya ada 80, yang masuk cuma 10, 70-nya ya disimpan. Di mana? Di tempat-tempat adiposa. Jaringan adiposa. Makanya kalau mau badannya ngembang, banyak makan. Nah, disimpan di sini. Paham ya? Oke. Nah, masuklah ini. Ya, dikeluarkanlah si insulin tadi, kemudian diberikan sama reseptornya, glukosa masuk ke dalam sel. Nah, masuk ke dalam sel, ini satu-satu nih, glukosa masuk glukosa, masuk ke dalam sel berubah menjadi energi ya, adenosine trifosfat. Kalau kelebihan glukosa tadi, dia disimpan dalam bentuk glikogen dan asam lemak. Nah, makanya kalau banyak lemaknya itu kan lebih banyak makan. Paham? Karena tubuh nggak akan merubah semua glukosa tadi jadi energi, enggak. Dia akan disimpan. Walaupun kalau makan satu piring penuh sampai besar gini perutnya, ya udah energinya sedikit aja dikeluarkan, sebatas si insulin itu keluar. Sisanya kemana? Ya disimpan dalam tubuh, makanya tubuhnya ngembang. Gitu ya. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Ada kan? Oke. Sekarang pertanyaan. Apa kok tiba-tiba jadi ADP gitu kan? Nah, kita kembali ke SMA dulu ya. Ini IPA kan? Ada yang IPS? Gak ada kan? Gak boleh kan farmasi IPS kan? IPA kan? Iya. Kalau nggak tahu ini saya pulangkan ke SMA ya. Ingat, nih insulin kan hormon kan? Insulin kan hormon kan tadi kan? Dia berikatan sama reseptornya di permukaan sel, ya, di dalam sel ini ya. Kemudian glukosa masuk. Nah, kalau insulin nggak berikatan, ya pintu glukosa nggak akan terbuka. Ya, intinya adalah insulin datang, terikat sama reseptornya, pintu glukosa terbuka, glukosa masuk. Paham? Ya, itu prosesnya ya. Jadi untuk membuka pintu glukosa, insulin harus ada dan berikatan sama reseptor. Ini kalau ditanya INSR, insulin reseptor. Ya. Kalau ditanya lagi pintu glukosa namanya apa? GLUT4. Ya, pintunya namanya GLUT4. Maka terbukalah pintu GLUT4, masuk glukosa 1. Glukosa 2 bentar dulu. Ini dulu kita jadikan energi ya. Oke, selesai jadi energi. Datang lagi insulin yang baru. Dia selesai udah tugasnya. Selesai. Datang insulin yang baru, berikatan lagi. Terbuka lagi GLUT4-nya, masuk glukosa kedua. Paham kan? Kalau insulinnya udah habis, maka pintunya kan tertutup kan? Ya glukosa yang masih ada tadi disimpan, saya bilang, di jaringan adiposa tadi. Jadilah lemak-lemak, gitu ya. Nah, makanya insulin itu dibuatnya terbatas,
nggak berlebihan dia. Makanya makan juga nggak boleh berlebihan kita kan. Makan secukupnya. Kenapa? Memang insulin terbentuk juga secukupnya. Kalau kita makannya terlalu berlebihan, otomatis insulinnya nggak bisa dong mengimbangi makanan yang kita makan tadi. Akibatnya apa? Kelebihan makanan disimpan, jadilah badannya besar. Paham? Oke. Nama pintu glukosa apa? Masuklah si glukosa ke dalam. Masuk, kemudian dia berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini dia. Cikal bakal pembentukan ATP. Kalau ditanya ATP apa kepanjangannya? Energi ya. Adenosin trifosfat. Fosfatnya ada 3. Berubah ini cikal bakal. Dia dari glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, dari sini masuklah yang namanya proses pertama kali ingat pelajaran biologi di SMA. Proses glikolisis. Kok nggak tahu kalian glikolisis ulangkan? Pernah dengar kan? Glikolisis. Nih, dari glukosa dia akan membentuk glukosa 6-fosfat, kemudian proses seperti ini, ya. Produk akhir dari glikolisis adalah asam piruvat. 2 asam piruvat. Mungkin Pak Surya udah ajarin ini. Udah kan? Nah, 2 asam piruvat nih produknya. Asam piruvat. Dari mana? Dari glukosa yang masuk tadi. Nih. Dari glukosa masuk ke dalam sel, di dalam sel dia akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat, pada akhirnya akan membentuk 2 asam piruvat. Paham? Ya. 2 asam piruvat. Nah, 2 asam piruvat inilah sebagai bahan dasar lagi ke proses selanjutnya. Namanya Krebs cycle atau kita sebut dengan siklus Krebs. Produknya bukan glukosa, enggak, asam piruvat. Piruvat asid. Asam piruvat produknya. Nah, dari asam piruvat itulah dia baru masuk ke jalur siklus. Siklus itu apa? Putar dia. Siklus Krebs. Yang pada akhirnya akan membentuk apa ini lihat? Warna kuning. Adenosin trifosfat. ATP. Inilah kenapa habis makan kita berenergi. Karena menghasilkan adenosin trifosfat. Paham? Paham kan? Ada pertanyaan? Ini enggak saya jelaskan lebih lanjut karena ini bagian biokimia ya. Saya hanya menjelaskan intinya aja. Dari glukosa masuk ke dalam sel atas bantuan insulin yang berikatan sama reseptornya, masuklah glukosa, kemudian dia masuk ke proses glikolisis, terbentuklah 2 asam piruvat. Dari asam piruvat masuk lagi ke jalur siklus Krebs. Dan siklus Krebs inilah produk awalnya asam piruvat diubah menjadi adenosin trifosfat. Jadilah energi. Nanti ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke. Unsur utama pembentukan energi tadi siapa? Yang glukosa benar, tapi yang paling penting adanya ya, itu unsur utama. Adapun glukosa kalau nggak ada insulin nggak akan ada energi, gitu ya. Makanya insulin itu berfungsi untuk apa? Membantu glukosa masuk ke dalam sel. Oke. Nah, jika terjadi kerusakan pada sel pankreas, sel beta, atau kurangnya sensitivitas insulin terhadap reseptornya, maka akan timbul yang namanya penyakit diabetes. Ya, diabetes dibagi menjadi 2, sebenarnya 3. Diabetes tipe 1 dan tipe 2. Satu lagi diabetes gestasional. Ya. Nah, diabetes ini adalah penyakit di mana insulin tidak terbentuk, tidak keluar karena sel betanya rusak. Kerusakan sel beta pankreas itu disebut dengan tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1. Kalau ditanya diabetes mellitus tipe 1 itu disebabkan kenapa? Beta pankreasnya rusak. Otomatis insulinnya nggak ada. Kayak suatu pabrik baju, pabriknya dibom, hancur. Ada yang memproduksi baju nggak? Sama juga seperti beta pankreas. Yang kedua, kurangnya sensitivitas insulin. Ini diabetes tipe 1, tipe 2. Maksudnya apa? Kurang sensitivitas. Insulinnya ada, reseptornya ada, tapi mereka nggak bisa berikatan. Terbuka nggak pintu glukosa? Sama aja kan? Akibatnya apa? Glukosa tetap numpuk di dalam pembuluh darah. Karena insulin pertama tidak ada, nggak ada yang buka pintu glukosa karena insulinnya nggak ada. Yang kedua, insulinnya ada tapi nggak tahu reseptornya mana. Otomatis pintu glukosa yang GLUT4 tadi tetap tertutup kan? Ada yang glukosa bisa masuk nggak? Akhirnya dia ngumpul dalam pembuluh darah.
ketika dicek pakai strip, high, tinggi kadar gula darahnya, lebih dari 200. Ingat, glukosa masuk ke dalam pembuluh darah setiap hari disaring lewat ginjal. Glukosa itu senyawa gula, ketika disaring lewat ginjal, keluar lewat urin, jadi rasa kencingnya manis, maka disebut dengan penyakit kencing manis. Ya, paham kan? Ya, kemudian yang perlu diperhatikan pada orang diabetes mellitus, ya, waktu glukosa darah puasa atau kita sebut dengan preprandial adalah gula darah puasa. Prandial artinya sebelum makan. Prandial artinya makan, pre sebelum. Kalau preprandial sebelum makan. Yang baik itu antara 80 sampai 109 mg per desiliter. Yang sedang 110 sampai 109. Yang buruk ini orang diabetes 126 lebih bahkan. Padahal dia nggak makan, masih puasa. Kadar gula darahnya bahkan 126 lebih. Sementara kadar gula darah postprandial, post artinya setelah, postprandial, ya, itu kadar gula darah yang baik itu 110 sampai 140. Maka ketika kita makan, habis makan, tunggu 2 jam, cek kadar gula darah. Kalau misalnya di antara ini berarti kita masih sehat. Kenapa mesti bisa dikontrolnya? Karena ada insulin yang keluar. Dia turunkan kadar gula darah. Tapi kalau orang yang diabetes, insulinnya nggak ada atau insulinnya nggak sensitif, maka kadar gula darahnya meningkat drastis, lebih dari 200. Nah, kalau ditanya orang apa parameter atau berapa sih kadar gula darah orang pada diabetes, lebih dari 200 mg per desiliter. Gas. Ya, mau tahu nanti kalian penelitian tentang diabetes itu sama Bu Maya. Bu Maya kan dia meneliti tentang diabetes, DM Pak Dedi. Ya. Langsung nih lihat dicek kadar gula darahnya 200, berarti lebih dari 200 nih, 250, 240 DM gitu ya. Oke, yang paling baik adalah HbA1c. Ada tau nggak HbA1c nya? Hb itu apa? Kepanjangannya. Nah, kadar oksigen dalam darah. Maksudnya apa? Seberapa banyak oksigen bisa terikat dengan eritrosit, sel darah merah. Jelas ya? Kan kita bernapas nih. Oksigen masuk, berikatan sama eritrosit, sel darah merah. Itu disebut dengan Hb. Sementara kalau HbA1c, seberapa banyak glukosa yang terikat dengan sel darah merah. Seberapa banyak glukosa yang berikatan dengan sel darah merah. Semakin banyak glukosa yang berikatan sel darah merah, ya nggak bagus dong, karena diabetes. Makanya, ya HbA1c-nya berapa? Lebih dari 8. Semakin banyak glukosa yang berikatan sama eritrosit sel darah merah, maka semakin buruk lah parameter parameter kadar gula darah. Ya, jadi ada beberapa parameter yang nanti mungkin kalian sangat kerja di rumah sakit atau di lab gitu ya. Pasien ngecek kadar gula darah atau kalian nanti punya apa misalnya kerja di apotek gitu kan. Di apotek kan sering kan, oh cek kadar gula darah gitu kan. Mana sering kan? Cek. Wah, 250. Karena kalian nggak tahu parameter, oh Bu, ini masih normal. Ada 250 coba. Ya, jadi harus paham seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan. Kenapa glukosa itu nggak boleh 0? Kenapa harus 80 sampai 100 yang baik? Kenapa? Kenapa? Kok nggak ada gula? Nggak ada energi, betul. Karena yang proses yang membentuk energi tadi bahan dasarnya siapa? Glukosa. Jadi dia harus tetap ada dalam tubuh biar dia membentuk energi. Kalau glukosanya nggak ada, ya lemes lah kita. Nggak ada yang membentuk energi kan. Tapi kalau kelebihan juga glukosa bisa rusak tubuh kita. Ya. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas saya lanjut ya. Oke. Kalian ngerti bahasa Inggris lah ya? Bahasa Inggris bisa lah ya. Nanti saya dikit-dikit lah menjelaskannya, tapi ngerti ya. Oke. Nah, ini ya tadi sistem endokrin ya. Jadi ada kelenjar pituitari ya, melepaskan hormon TRH tadi ya, thyroid releasing hormone, kemudian ada kelenjar
kelenjar tiroid yang melepaskan T4 namanya, tiroksin, kemudian ada kelenjar adrenal, hormon anak ginjal, hormon adrenalin, pankreas melepaskan insulin dan glukagon, kemudian ovarium melepaskan estrogen, kemudian testis melepaskan testosteron. Itu disebut dengan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin fungsinya itu apa? Merilis, melepaskan hormon ke dalam pembuluh darah. Ya. Oke. Karena kita bicara tentang diabetes, maka kita fokusnya ke pankreas. Ya. Jadi pankreas itu dia adalah suatu organ yang dia fungsinya untuk apa? Melepaskan enzim untuk mencerna dan hormon insulin dan glukagon. Ya, tadi saya bilang ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nih glukagon. Glukagon tadi adanya di sel apa? Di sel alfa. Untuk sel alfa seperti ini. Ya. Glukagon diproduksi pada sel alfa dan dilepaskan ketika glukosa dalam darah. Ya, jadi ketika kita puasa kan kita nggak ada glukosa kan, rendah, maka glukagon yang keluar. Fungsinya itu apa glukagon tadi? Ambil lemak-lemak. Makanya kalau kita makan banyak, badannya besar, mau diet, jangan makan, puasa. Kenapa? Dengan berpuasa, tubuh akan berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan. Otomatis dia lepaskan glukagon akan cari di mana makanan. Di mana makanan? Oh, diambil di sini, diambil di sini, diambil di sini. Langsung dia. Ya, kalau kita apa Pak obat diet yang paling bagus puasa? Itu. Ya, kalau minum obat malah ada yang samping yang lain. Ya. Oke. Kemudian insulin di sel beta, ini sel beta. Bedanya adalah kalau insulin dia diproduksi ketika glukosa dalam tubuh meningkat. Ya. Nah, nih. Insulin disekresikan sebagai respon peningkatan kadar glukosa dalam darah. Jadi ketika kadar glukosanya meningkat dalam darah, maka insulin dilepas. Ya. Nah, jadi produksi insulin dan glukagon nih ada ini. Ketika high blood sugar, maka yang keluar adalah insulin. Tapi kalau low blood sugar yang keluar glukagon. Nah, siklusnya seperti ini, gitu ya. Ketika kita makan banyak nih, energi insulin yang keluar dilepaskan yang sekedarnya secukupnya, maka nanti makan glukosa yang berlebihan tadi disimpan di jaringan adiposa jadi lemak. Nanti kalau kita nggak lagi makan, tapi nggak ada makanan, kita perlu energi, keluar sih glukagon tadi mengambil makanan yang berlebihan tadi jadi energi. Begitu proses siklusnya ya. Nah, ini untuk fisiologi ya, metabolisme glukosa tadi sudah saya jelaskan ya, metabolisme glukosa menjadi energi ya. Nah, prosesnya ada di glikogenesis ya, glikolisis tadi ya. Kemudian ini proses tadi ini siklus metabolisme normal ya. Nah, jadi ini ada piramida makanan ya. Lihat. Dari yang tadi dia tinggi protein, tinggi karbohidrat sampai tinggi lemak. Ya. Dari karbohidrat ya, ini karbohidrat ini gula, protein sampai tinggi lemak. Fat ya, lemaknya tinggi kan. Segitiga makanan ini ya. Nah, ini tadi metabolisme normal tadi seperti apa? Ini sel, ada reseptornya, kemudian ada insulinnya, dia ada glukosa. Nah, ada glukosa kan dalam pembuluh darah habis makan dia. Glukosanya mau masuk ke dalam sel, harus butuh bantuan sama insulin. Insulin keluar, berikatan sama si reseptornya, maka glukosa masuk, jadilah energi. Prosesnya glikolisis dan siklus selesai. Nanti insulin datang lagi, panggil lagi glukosa kedua, masuk lagi, glukosa ketiga masuk lagi. Kalau insulinnya sudah habis, maka glukosa ini akan disimpan dalam jaringan lemak. Nanti kapan diperlukan lagi, dia akan diubah sama glukagon untuk jadi energi, gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, tapi pada orang diabetes, misal diabetes tipe 1,
pankreasnya kan rusak, dibom pankreasnya. Kenapa pankreasnya bisa rusak pada diabetes tipe 1? Karena terjadi penyakit autoimun. Ya, nanti kita akan bahas di imunologi. Penyakit autoimun adalah penyakit di mana sistem kekebalan tubuh menghancurkan dirinya sendiri, ya, atau senjata bunuh. Dia punya senjata antibodi, dia hancurkan, tembakin. Akhirnya apa? Beta pankreasnya rusak. Ada yang terbentuk insulin nggak? Karena kan ini pabriknya kan, otomatis insulin nggak terbentuk. Kalau insulin nggak terbentuk, siapa yang masukkan glukosa ke dalam sel? Ada nggak? Ditahan glukosanya di dalam darah, dicek pakai strip sampai 500. Kenapa seperti itu? Karena insulinnya tidak ada. Kalau ditanya apa obat diabetes tipe 1? Diabetes tipe 1 nggak bisa diberikan obat. Nggak bisa diberikan obat minum ya. Tapi harus diberikan insulin dari luar. Wajib. Diabetes tipe 1 tidak ada lagi kategori namanya obat-obat. Insulin dari luar. Kenapa harus diberikan insulin dari luar? Karena dia tidak bisa memproduksi insulin. Otomatis kita harus suntikkan insulin dari luar. Paham ya? Ada pertanyaan? Diabetes tipe 1 biasanya diturunkan, bawaan. Misalnya ada anak bayi baru lahir, ketika dia umur 1 tahun, wah ini orang diabetes. Kok bisa masih bayi kena diabetes tipe 1 ternyata? Diturunkan dari ibunya kah atau bapak? Ya, biasanya diturunkan dari ibu. Kenapa dari ibu? Ibu itu karier. Karier artinya pembawa. Kalau kalian ingin anak kalian nanti cerdas, pinter, kalian dulu harus cerdas, bukan bapaknya, ibunya. Jangan disalahkan, oh ini anakmu yang bodoh nih. Enggak, ibunya yang bodoh itu. Karena dia membawa kepintaran untuk anaknya. Kalau ibunya bodoh, dia bawa kebodohan untuk anaknya. Ingat, ibu itu karier, pembawa. Ibunya cantik, otomatis anaknya juga cantik. Karena kecantikan ibunya diturunkan ke anaknya. Bapaknya jelek, ibunya cantik, tetap cantik anaknya. Bener. Cuma sedikit menyumbang itu bapak, kejelekan bapaknya sedikit. Nah kalau laki-laki kalau mau anaknya ganteng, cantik, carilah istri yang cantik, bener. Akan diturunkan ke anaknya. Karier. Ya. Jadi jangan berantem gitu. Itu anakmu yang bodoh, sekolah nggak naik kelas. Ya, karena ibunya yang bodoh itu. Karena diturunkan. Ya. Kayak kalau kalian nanti mau punya anak yang cerdas, harus yang cewek yang cerdas, ya. Biar nanti kalian punya anak keturunan yang cerdas. Pak, kalau suami saya bodoh nggak masalah. Jadi kalian juga cerdas, ya. Biar anaknya itu cerdas. Karena kalau ditanya, ibu itu adalah karier. Apa yang ada sama ibu dibawa ke anaknya, ya. Ibunya rambutnya ikal, jadi ikal anaknya. Rambutnya lurus, ya lurus anaknya. Mau bapaknya keriting kayak mana pun, kalau ibunya lurus tetap lurus anaknya. Karena yang bawa itu ibu. Ya kalian lihat aja sendiri. Ya. Karier namanya ya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kena diabetes juga ibunya, otomatis anaknya juga kena diabetes. Gitu. Pak, kalau bapak saya kena diabetes, saya ada kemungkinan nggak? Ada, tapi kecil. Ya, nggak sebesar ibu. Jadi kalau kalian anak keturunan kalian nanti mau sehat, sehatkanlah si ibu. Mudah-mudahan anaknya juga akan, ya, karena semua itu dibawa sama. Oke. Kemudian lihat yang diabetes tipe 2. Tadi diabetes tipe 2 apa artinya? Insulinnya tidak sensitif atau sensitivitas insulinnya kurang. Maksudnya gimana? Pankreas mesti bisa membentuk insulin. Nah, insulinnya ada ini, ada insulin. Tapi dia nggak kenal siapa reseptornya. Dia nggak tahu siapa jodohnya. Nggak tahu di pasangannya. Dicari mana pasangannya? Nggak tahu, dia nggak sensitif namanya. Otomatis kalau dia nggak bisa berikatan, blood 4 terbuka nggak? Tetap aja gentayangan. Ya kan? Tetap aja gentayangan ini glukosa. Dicek pakai strip, ya tetap aja tinggi gitu kan. Nah, kalau ditanya pada tipe 2 diabetes, terapinya gimana? Dengan menggunakan obat. Obat yang diberikan pada diabetes tipe 2 fungsinya untuk apa? Sebagai orang ketiga, pemak comblangnya gitu kita bilang.
Ini obat misalnya metformin. Dia minum metformin, maka di dalam tubuh metformin akan cari, insulin. Ini loh reseptormu, ngeklop mereka. Ketika mereka ngeklop, terbuka pintunya, masuk glukosa, kadar gula darah turun. Ngerti? Jadi obat pada penyakit diabetes hanya diberikan pada IgM tipe 2. Ya. Untuk apa? Sebagai meningkatkan sensitivitas insulin. Ya. Meningkatkan sensitivitas insulin. Karena tipe 2 itu kurangnya sensitivitas insulin, insulinnya nggak sensitif. Maka kita harus berikan obat yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga insulinnya tahu reseptornya mana. Perikatan dengan reseptornya, grup 4 terbuka, glukosa masuk. Ya. Kalian tahu nggak? Kalau secara logika aja, nggak usah kita panjang-panjang. Orang diabetes itu dia bawaannya lapar terus. Tapi bawaannya lapar, dia makan banyak kan? Tapi dia nggak ada energi. Kenapa? Kenapa? Pelan-pelan satu. Kenapa? Kalian lihat sendiri kan, orang diabetes itu bawaannya makan terus karena dia bawaannya lapar, tapi nggak ada energi, lemas aja. Kenapa? Coba lihat dari sini aja, kenapa? Glukosanya tidak bisa? Iya, masuk ke dalam sel, benar. Karena glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel, otomatis nggak bisa diubah menjadi energi. Makanya ketika kita berikan obat misalnya metformin atau glibenclamid, energinya ada. Kenapa? Glukosanya masuk ke dalam sel. Gitu. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Goal terapinya apa untuk orang diabetes? Pertama, HbA1c harus kurang dari 7%. Ya, atau kurang dari 6,5%. HbA1c. Tadi kan HbA1c pada orang diabetes berapa? 8. Maka dengan memberikan obat, HbA1c-nya antara 7 sampai 6,5, di bawah itu. Ya. Kemudian nih ya, preprandial. Artinya apa? Sebelum makan. Berapa nih kadar gula darahnya? Targetnya ini. Jadi kalau ada pasien kalian nanti ketika kalian berikan obat metformin atau glibenclamid, kalau belum sampai segini targetnya, berarti tambah lagi obatnya. Ya. Kemudian postprandial 2 jam setelah makan, kadar gula darahnya kurang dari 180. Nah ini targetnya. Ya. Kapan pemberian obat itu dikatakan berhasil? Kalau ini targetnya sudah terpenuhi. Jadi kalau belum ini target terpenuhi, ya nggak berhasil. Maka pertama kali obat orang diabetes itu diberikan monoterapi dulu sama ke hipertensi, ya kan? Hipertensi kan stage 1 diberikan 1 dulu, captopril dulu, ya kan? ACI dulu atau CCB dulu, 1 dulu. Sama juga kayak diabetes. Kalau masih kadar gula darahnya 200 atau 210, metformin dulu 1. Udah pakai metformin, dicek sampai